Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nela Yuliarni. Di sini saya akan menyampaikan presentasi pertama untuk buku Information System bab 1 tentang menjadi seorang inovator sistem. Jadi, tujuan dari bab ini atau buku ini, khususnya bab ini adalah untuk memotivasi kita agar memiliki keinginan untuk menjadi inovator sistem, bukan hanya pemelihara sistem yang ada atau mendukung sistem yang sudah dibangun. Sebagai inovator sistem, kita diharapkan mampu menyambut zaman modern dan berusaha untuk terbuka pada gagasan perubahan yang baru dan bermanfaat. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kita harus tahu dulu apa itu menjadi inovator sistem. Jadi, definisi dari sistem adalah objek dari desain tertentu. Sistem mencakup data, proses, kebijakan protokol, set keterampilan, perangkat keras, perangkat lunak, tanggung jawab, dan komponen lainnya yang menentukan kemampuan organisasi. Komponen atau bagian dari sistem tertentu dapat berupa nyata atau abstrak. Masing-masing komponen berinteraksi dengan setidaknya satu komponen lain dari sistem. Secara kumulatif, semua komponen sistem melayani tujuan sistem yang sama. Sistem mungkin mengandung subsistem yang merupakan sistem tersendiri yang mencakup serangkaian interaksi yang lebih kecil di antara komponen untuk tujuan yang lebih sempit. Jadi, dalam sebuah sistem itu biasa dia dibangun oleh sebuah komponen atau bagian yang nanti akan terhubung satu sama lain. Nah, kira-kira seperti ini adalah gambaran dari sistem. Jadi, kita di sini punya sebuah sistem atau yang di dalamnya adalah komponen A, B, dan C. Jadi, komponen A berhubungan dengan komponen B, dan komponen B berhubungan dengan komponen C. Itu yang disebut dengan sistem dapat terhubung dengan sistem lain. Kemudian, di komponen A dan komponen B, itu terdapat komponen D. Komponen D di sini ini sebagai subsistem dari komponen A dan komponen B. Jadi ini adalah subsistem. Jadi subsistem komponennya ada dua, ada D dan E. Ada D dan juga komponen E. Selanjutnya adalah pengertian dari inovasi. Inovasi adalah proses membuat perbaikan dengan memperkenalkan sesuatu yang baru ke sistem dengan perubahan atau penyesuaian yang lebih signifikan. Istilah inovasi dapat merujuk pada perubahan radikal dan tambahan pada produk, proses, atau layanan yang ada. Jadi inovasi ini kita mengembangkan atau memperbaiki sesuatu yang sudah ada menjadi yang lebih baik lagi. Kemudian dari inovasi ada beberapa dimensi-dimensi. Yang pertama adalah dimensi 1 atau bentuk inovasi. Dimensi 1 ini dibedakan jadi inovasi berwujud dan inovasi tidak berwujud. Inovasi berwujud adalah yang menghasilkan barang, layanan, atau sistem baru yang dapat Anda sentuh secara fisik. Sedangkan inovasi tidak berwujud meliput penciptaan layanan baru, proses, mode operasi, atau pemikiran. Misalnya, suatu inovasi dapat mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi mobil. Jadi, waktu itu kan tidak berwujud. Jadi, kita tuh dapat mengembangkan sebuah inovasi yang dapat mengurangi waktu dari pembuatan sebuah mobil. Jadi, itu tidak dalam bentuk berwujud. Kemudian, dimensi kedua yaitu tingkat inovasi. Seorang peneliti bernama John Haig memperkenalkan beberapa konsep inovasi. Yang pertama ada inovasi inkremental, yaitu memperkenalkan ide, proses, atau perangkat teknologi yang memberikan sedikit peningkatan atau menyebabkan perubahan kecil dalam rutinitas normal. Yang kedua adalah inovasi radikal, yaitu memperkenalkan ide, proses, atau perangkat teknologi yang secara dramatis mengubah sistem. Jadi kalau inkremental itu dia hanya sedikit merubah bentuk sistemnya, namun kalau radikal itu dia hampir mengubah seluruh sistemnya. Kemudian pengertian dari inovasi sistem. Jadi inovator sistem. Inovator adalah seseorang yang merancang dan mengimplementasikan inovasi baik dari praktek, organisasi, pasar, ataupun masyarakat dengan melakukan perbaikan yang signifikan. Jadi inovator ini adalah orang yang memiliki inovasi atau perubahan, itu disebut dengan inovator. Merancang perbaikan mengacu pada proses pengembangan secara struktural untuk suatu objek. Kualitas yang diharapkan inovator sistem saat merancang adalah mencari desain yang lebih baik,
dari yang lama untuk memanfaatkan teknologi baru, teknik baru, dan praktek serta proses baru. Identifikasi koneksi dan lapisan sistem akan membuat Anda menjadi inovator sistem yang sukses. Contoh dari inovasi sistem itu adalah e-money di bidang ekonomi. Jadi, kalau dulu kita kan dari bank gitu kan, kita bertransaksi biasa. Sekarang kita bisa lewat e-money, itu biasa ada di smartphone kita, jadi itu lebih mudah. Jadi dia tuh mengembangkan sistem di bank yang sudah ada, dikembangkan lagi untuk bisa mempermudah kita melalui smartphone. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuan Sahadin Putra Pratama, NIM D10411911003 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Inovator sistem adalah desainer. Sosiolog mencatat bahwa manusia unik dalam penemuan dan mengadopsi alat mereka. Di antaranya, alat buatan manusia adalah sistem dan prosedur yang mengatur, mengarahkan, dan memungkinkan masyarakat modern berfungsi. Alat-alat ini juga termasuk sistem yang memungkinkan tindakan perdagangan dan pertukaran. Sistem memungkinkan pola kerja dan hadiah serta perilaku peserta di perusahaan. Faktor apa yang diperlukan untuk inovasi? Itu ada desain yang bagus dan manajemen yang baik. Sekarang kami akan membahas desain dan pengelolaan. Pertama, masalah desainer. Menjadi seorang desainer menyiratkan tugas menciptakan sesuatu atau menjadi kreatif dalam bidang keahlian tertentu. Bagian dari menjadi inovator sistem termasuk menjadi seorang desainer. Perlu mempertimbangkan hal itu, bidang desain sistem dan bidang desain organisasi. Serupa karena keduanya menggabungkan creatable, changeable, dan elemen yang dapat ditautkan. Kedua, pengelolaan. Selain mengembangkan rencana struktural untuk suatu sistem, desainer harus mengelola proses pengembangan sistem, termasuk mengawasi implementasi sistem, adopsi, dan melanjutkan operasi. Desain juga terkadang melibatkan augmentasi dan perluasan sistem yang ada. Bagian dari menjadi sebuah inovator sistem mencakup peningkatan sistem yang ada atau sistem lama dengan ide, metode, atau perangkat teknologi, memperpanjang umur sistem yang berguna atau meningkatkan kemampuan untuk menyelaraskan dengan tujuan perusahaan, dapat menjadi layanan terbaik dari inovator sistem. Sistem sosial adalah alat yang dirancang oleh umat manusia. Sistem ini mencerminkan bias dan nilai-nilai desainer, atau yang memberi tugas pada desainer dengan persyaratan dan harapan. Jadi, desainer yang membuat aturan sangat memengaruhi sistem. Elemen penting dari proses dan produk pengembangan sistem termasuk gaya dan keunikannya, preferensi seorang desainer. Inovasi adalah jawaban baru untuk masalah. Bidang apa yang memungkinkan menuntut inovasi? Apa strategi yang berbeda untuk inovasi? Ini adalah pertanyaan yang menantang tanpa jawaban yang mudah. Konsep inovasi telah banyak dipelajari, namun tetap sebuah topik yang sulit untuk didefinisikan. Kamus online Merriam-Webster menggambarkan inovasi sebagai pengantar sesuatu yang baru atau ide, metode, atau perangkat baru. Inovasi tidak terbatas pada produk nyata. Inovasi juga terjadi ketika proses secara dramatis ditingkatkan. Sebagai contoh, melalui kemajuan dalam telepon seluler, sangat sedikit upaya manusia yang diperlukan untuk berkomunikasi. Sebuah pesan melintasi jarak yang sangat jauh dan dengan cepat. Banyak hal yang bisa memicu inovasi. Seorang individu atau tim dapat berusaha untuk mengatasi masalah yang sudah ada, menanggapi situasi baru, atau mengeksplorasi kemampuan baru. Sementara, inovasi biasanya menambahkan nilai. Inovasi mungkin juga memiliki efek negatif atau destruktif, seperti baru pengembangan, menghapus, atau mengubah bentuk dan praktik organisasi lama.
Organisasi yang tidak berinovasi secara efektif dapat mati atau dihancurkan oleh organisasi-organisasi yang melakukannya. Inovator sistem sangat penting di zaman modern kita. Inovator harus memastikan bahwa inovasi yang mereka bayangkan sesuai dengan lingkungan saat ini dan esok. Inovasi juga merupakan reaksi terhadap perubahan. Sementara inovasi dapat terjadi ketika individu dan kelompok bergulat dengan masalah baru. Inovasi juga dapat terjadi reaksioner dan terjadi secara respons terhadap perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan dalam penggunaan teknologi informasi sering memberikan dorongan untuk inovasi. Kemajuan dalam daya komputasi, komunikasi, teknologi, dan jaringan komputer di seluruh dunia telah mempercepat langkah perubahan drastis terjadi pada kelompok besar dan beragam orang yang terhubung secara elektronik. Inovasi sering muncul sebagai cara mengatasi dengan berusaha mengendalikan atau mendapat manfaat dari perubahan. Mungkin ada contoh di mana kondisi lokal mendorong inovasi tertentu. Misalnya, jika kondisi historis masa lalu mencegah pemasangan jaringan telepon kabel karena terlalu mahal, tetapi sekarang jaringan telepon seluler lebih terjangkau dan tersedia. Inovasi jaringan telepon seluler mungkin membuka kemampuan baru untuk daerah yang sebelumnya tidak memiliki teknologi seperti itu. Sebagai jaringan telepon seluler menjadi lebih umum. Itu cara individu berkomunikasi, menghitung dan bertukar informasi akan berubah, dan perusahaan lokal dapat mengusahakannya memperkenalkan ponsel dengan fitur-fitur baru yang beradaptasi dengan perubahan pola komunikasi ini. Perkenalkan, nama saya Angga Permana Elion. Exciting time for system innovator. Kita hidup di masa yang menguntungkan bagi para inovator sistem. Kemajuan dalam komunikasi elektronik, transportasi maskapai, dan pelayaran internasional semakin menghubungkan kehidupan banyak individu di seluruh dunia. Kemajuan koneksi adalah bagian dari tren yang lebih besar yang dikenal sebagai globalisasi. Untuk zaman modern, globalisasi meliputi pembukaan pasar komersial, peningkatan perdagangan bebas antar negara, dan peningkatan pendidikan untuk jangkauan yang lebih luas. Dengan globalisasi, apa yang kamu lakukan dapat mempengaruhi berbagai peristiwa di sisi lain dunia. Dengan globalisasi, lingkungan untuk organisasi, baik bisnis dan pemerintah dunia, menjadi lebih kompleks. Alasan meningkatnya kompleksitas lingkungan ini termasuk 4V, khususnya volume meningkat, peningkatan velocity, volatilitas meningkat, dan meningkatnya kekhawatiran tentang veracity. Untuk inovator sistem, penting untuk mengenali perspektif peningkatan kompleksitas ini. Perspektif ini penting karena menghadirkan peluang untuk berinovasi. Meningkatnya kompleksitas juga membuat pekerjaan inovator sistem sedikit lebih rumit. Perlu solusi inovatif untuk meningkatkan lingkungan yang kompleks. General Insight into Human and Information System. Untuk inovator sistem, penting untuk dicatat bahwa semua sistem manusia adalah buatan. Buatan yang dimaksud adalah sistem manusia tidak akan ada secara alami di dunia tanpa adanya campur tangan manusia. Tidak ada aturan alami yang mengatur sistem manusia, contohnya seperti sistem pemerintah, bisnis, lembaga pendidikan, atau sistem informasi. General Insight into Human and Information System. Untuk sistem inovator, kamu dapat mempengaruhi dan mengubah aturan. Jadi, apa aturannya? Aturan didefinisikan sebagai cara berinteraksi dengan elemen dalam satu sistem, seringkali melarang tindakan. Satu aturan contohnya, jangan mencuri. Aturan ini berarti bahwa seseorang tidak boleh mengambil elemen yang bukan punya mereka. Sistem informasi meliputi data dan proses.
Data dapat berupa nilai logis, benar atau salah, angka, kata, atau kalimat yang dirangkai. Tindakan yang dikenal sebagai proses diperlukan untuk bertukar, mengubah, dan bergerak secara aktif, agar komputer dapat menghitung yang disebut proses memanipulasi data. Inovator sistem dapat meningkatkan sistem informasi dengan memodifikasi proses yang memanipulasi data, atau suatu inovator bisa juga memodifikasi kebijakan sistem untuk menggunakan kembali proses yang ada dengan cara yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farin Pratama. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan yang telah dijelaskan oleh teman saya, yaitu bagian terpenting dari menjadi inovator adalah kita harus memiliki kebijaksanaan, yaitu kita harus mengetahui kapan kita harus membentuk suatu kemitraan dan dengan siapa sih kita harus berteman. Sebagai inovator, kita perlu memasarkan inovasi kita. Sederhananya, hanya karena kita memikirkan suatu inovasi belum tentu itu akan berhasil. Jika kita tidak terampil dalam mempengaruhi orang lain untuk mempertimbangkan dan menyetujui sebuah inovasi dari kita sendiri, inovasi kita itu mungkin tidak akan berhasil atau bisa jadi gagal. Selanjutnya, kita juga harus lebih pintar atau lebih kuat lagi daripada inovator-inovator lain. Dan kita mungkin perlu mempertimbangkan pencapaian apa yang akan mendorong orang lain untuk menyetujui sebuah inovasi kita. Inovasi itu sendiri bisa saja berisiko, karena terkadang ide dari kita sendiri itu mungkin salah atau tidak lengkap, kadang tidak tepat untuk lingkungan kita, atau kadang tidak selaras, tidak sesuai dengan kebutuhan dari organisasi kita sendiri. Dengan demikian, jadinya sistem apapun yang akan kita pakai akan menjadi usang tanpa adanya sebuah inovasi. Sebagai inovator, kita harus mencari, bermimpi, dan bisa meraih masa depan. Selanjutnya, ada beberapa pertanyaan mungkin dari beberapa orang. Bagaimana sih saya bisa berinovasi? Jadi, akan lebih bagus kalau kita menggambarkan suatu inovasi itu sebagai formula sederhana. Jadi, kadang ada masalah atau hambatan yang mencegah untuk kita mencapai suatu tujuan tertentu. Caranya itu, bagaimana cara mengatasi hambatan itu? Orang lain dapat bertukar pikiran, mencahkan solusi untuk masalah ini. Dan ada sebuah ide baru yang akan muncul yang menyediakan kecocokan untuk menghapus atau meminimalisirkan sebuah hambatan ini. Inovasi ini juga harus mengharuskan tindakan penyeimbangan yang hati-hati antara risiko dengan pencapaian. Banyak ide-ide baru yang menjanjikan imbalan yang sangat luar biasa dan mendapatkan pengakuan. Namun, dengan meningkatnya imbalan seringkali muncul berbagai hambatan dan risiko yang semakin besar. Sebagai contoh, kita memperkenalkan sistem informasi yang sama sekali baru ke Departemen Operasi Perusahaan, dapat memegang janji membuat manajemen persediaan lebih efisien, menghasilkan ketersediaan produk lebih cepat, dan meningkatkan penjualan. Beberapa sistem seringkali mengalami atau memiliki sebuah konsekuensi tak terduga yang cenderung tidak kita inginkan. Inovasi yang gagal tidak hanya memakan waktu, tetapi juga bisa menjadi kegagalan bagi beberapa para dari calon inovator. Untuk zaman modern kita sekarang ini, inovator sistem dapat merancang dan menciptakan sebuah inovasi dengan cara yang sebelumnya tidak pernah tersedia. Para inovator juga harus memastikan bahwa inovasi yang mereka bayangkan sesuai dengan lingkungan saat ini. Apa sih yang harus dicapai oleh inovasi? Dengan demikian, untuk menyimpulkan diskusi tentang menjadi inovator dengan refleksi tentang apa yang pada akhirnya adalah sebuah dari inovasi dan apa yang membuat menjadi inovator sangat penting dan esensial dalam peran untuk abad ke-21 ini. Yang pertama, inovasi menggabungkan wawasan dan pengetahuan yang ada untuk menghasilkan sebuah pengetahuan baru. Tanpa pengetahuan baru ini, organisasi
kita, baik itu bisnis atau pemerintahan, mungkin menjadi tidak relevan dan usang dengan cepat. Selanjutnya, bayangkan masyarakat di awal tahun 1900-an. Jika kita bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu mereka tentang modern dunia, apa yang akan menjadi pengetahuan baru yang akan kita bagikan kepada mereka? Inovasi apa yang paling penting untuk kita bagikan kepada mereka? Apakah kita akan mendiskusikan jet modern? Apakah kita akan mendiskusikan bagaimana NASA mengirim roket ke luar angkasa atau ke bulan? Apakah kita akan memberitahu mereka tentang internet dan komputer? Mungkin penjelasan saya cukup sampai di sini. Selanjutnya saya akan Perkenalkan, nama saya Yosua Calvin dengan NIM D1041191014. Saya akan menjelaskan tentang inovasi menghasilkan produk baru dan keuntungan baru. Dan di sini saya membagi menjadi 4. Yang pertama yaitu untuk membuat sebuah inovasi baru kita memerlukan sebuah keberanian untuk mengambil resiko dan mengembangkannya terus-menerus sesuai dengan keadaan dan tujuan dari suatu inovasi tersebut. Contohnya saja, barang yang sudah ada ini suatu saat akan mengurangi daya penggunaannya dalam masyarakat karena masyarakat memerlukan sesuatu yang lebih cepat dan instan. Nah, selanjutnya yang kedua, untuk berinovasi kita perlu mencintai hal baru dan menarik serta memandang konteks sejarah pada bidang fokus kita tersebut. Misalnya, perkembangan televisi yang dulunya yaitu tabung besar dan layar hitam putih, dengan inovasi yang semakin berkembang di kalangan inovator-inovator menjadi televisi yang tipis dengan layar yang berwarna sehingga lebih cerah dan dapat dinikmati oleh masyarakat. Nah, dan selanjutnya yaitu contoh yang ketiga, contoh inovasi dari toko buku yang dulunya kita membeli buku secara fisik, dapat kita lihat secara nyata dan dapat kita rasakan di toko. Namun sekarang kita dapat tinggal mengunduh link dari toko tersebut melalui smartphone yang dicantumkan pada web toko tersebut. Nah, selanjutnya yang keempat, berkat inovasi yang terus berkembang, barang yang dulunya besar dengan kapasitas yang sedikit, namun sekarang menjadi barang berukuran kecil namun dengan kapasitas yang besar. Contohnya saja dengan hard drive ataupun flash disk yang dulunya ukurannya besar namun memuat kapasitas hanya beberapa MB, namun sekarang dengan ukurannya lebih kecil memuat kapasitas yang begitu besar. Ada yang 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB dan sebagainya. Nah, produk baru akan terus bermunculan karena adanya inovasi yang terus mengupgrade atau menambah atau meningkatkan daya dari setiap produk tersebut dan menyesuaikan dengan kemajuan teknologi dan zaman, dan pastinya juga memperhatikan aspek keuntungan yang dihitung dari modal yang tersedia dalam pembuatan teknologi dan zaman, dan pastinya juga memperhatikan aspek keuntungan yang dihitung dari modal yang tersedia dalam pembuatan barang atau inovasi tersebut, dan juga harga jual yang menyesuaikan dengan keuntungannya nanti yang akan didapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Pratama. Saya akan menjelaskan tentang kesimpulan atau sumari. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, sistem adalah objek dari desain tertentu, komponen atau bagian yang spesifik. Sistem dapat berupa nyata atau abstrak. Komponen terdiri dari keseluruhan agregat di mana masing-masing komponen sebuah sistem berinteraksi dengan setidaknya satu komponen lain dari sistem. Inovator sistem adalah individu yang merancang dan mengimplementasikan inovasi untuk desain yang mengacu pada proses mengembangkan rencana yang terstruktur untuk suatu objek. Desainer atau inovator mencari persyaratan dan harapan, mengidentifikasi tujuan dan pengukuran keberhasilan, memberi struktur kepada elemen-elemen dan membentuk komponen suatu sistem.
Jika seorang inovator menemukan koneksi baru atau membuka lapisan baru, inovator mungkin juga mengidentifikasi inovasi radikal. Inovator juga harus ingat, semua sistem yang dibuat manusia adalah sistem buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan tentang summary atau kesimpulan yang sudah dijelaskan oleh Tama, yaitu adalah yang dimaksud dengan sihir adalah inovasi yang dirancang oleh sistem. Inovator memungkinkan kemampuan atau prestasi yang sebelumnya tidak mungkin atau layak secara realistis. Jika inovasi memungkinkan hal yang tidak mungkin terjadi secara teknologi, inovasi memungkinkan keajaiban. Inovatif teknologi sering memungkinkan inovasi semacam itu, sehingga membantu umat manusia untuk membentuk kembali dunia alami. Manusia memiliki sejarah panjang dalam menggunakan teknologi baru untuk mengatasi keterbatasan fisik manusia. Selanjutnya, manusia menggunakan alat untuk menyelesaikan tugas yang baik tidak layak atau tidak mungkin. Alat yang inovatif juga meningkatkan efektivitas sistem dan individu. Sekarang, dengan sistem informasi, ada kesempatan unik bagi manusia untuk memperluas tidak hanya kemampuan fisik mereka, tetapi juga kemampuan kognitif kita. Tidak hanya kita dapat bekerja lebih baik atau lebih cepat, tetapi juga kita mungkin dapat berpikir lebih baik atau lebih cepat sebagai individu atau organisasi. Semua ini akan dimungkinkan melalui inovasi masa depan. Sekian dari presentasi kami. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.